Nah, sementara ini ya tidak susah untuk penjualannya. Cuma ya ini kalau tidak salah sebelum COVID sudah ada ini. Jadi sekitar 5 tahunan sudah ini. Nah, kebetulan sudah dibangun, sudah ada peternakan ini. Akhirnya terjadilah lomba ketahanan pangan karena COVID. Dari sana saya memulai. Nah, saya sangat senang sekali ya bisa ya bikin peternakan ini. Inilah satu-satunya saya lihat ya kolam lele di tingkat. Nah, karena saya cinta dengan pertanian. Ya memang ini kan dulu memangnya belum ada bangunan serapat ini. Karena masih jarang-jarang saya memanfaatkan lahan tidur. Nah, kemudian karena adanya lele, nah ini memulai dari destinasi ini dari peternak lele. Kemudian saya baru ini mengembangkan puyuh. Nah, tentunya ya masyarakat di sini menyadari. Makanya saya tembok di lingkungan ini karena biar sedikit namanya ternak pasti bau. Tapi dengan catatan ya masyarakat menyadari keberadaan karena ya memang beginilah petani. Berani kita bertani, berani kita kotor. Nah, kalau tanpa ini ya kita tidak bisa. Memang petani tempatnya di lumpur dan sebagainya. Masyarakat di sini harus menyadari bahwa ketahanan pangan ini harus dipertahankan. Nah, ini. Mari saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang intinya menekuni pertanian. Tentunya pertanian sekarang itu sudah modern sekali. Ikutilah petunjuk dari pemerintah yang menekuni di bidang perikanan, peternakan, juga pertanian. Kalau kita bisa melakukan pancausaha pertanian, saya yakin tidak kalah. Jadi pertanian kita juga akan menghasilkan income. Jadi Tuhan tidak habis-habisnya menciptakan lapangan pekerjaan. Asal apapun pekerjaan itu ditekuni dengan sungguh-sungguh. Nah, selama ini saya masih membeli bibit dari luar. Jadi intinya teman yang artinya menyediakan bibit. Nah, setelah gede, dia kembali diambil sama dia. Jadi sebagai konsumsi. Dan yang gede-gede, nah itu yang sudah lewat dari pecel lele, itu biasanya dipergunakan untuk mancing. Jadi di kolam pemancingan untuk rekreasi. Nah, sementara ini ya tidak susah untuk penjualannya. Cuma dari segi harga kadang-kadang memang ya dipatok oleh tengkulak. Nah, jadi kita ini sebagai petani harus memang sabar, memang tekun, memang demikianlah. Jadi petani itu saya harapkan bagaimana dari pemerintah sangat concern memperhatikan tentang pertanian. Terutama kami mungkin barangkali ke depan ya dari perikanan itu harus memberikan bibit ya secara gratis lah. Nah, ini harapan saya bagaimana saya biar bisa membeli bibit, membeli makanan, kemudian pemasarannya juga tidak pas. Ini kan menjadi frustasi jadi peternak dan pertanian. Jadi harapan kita ada yang nampung, kemudian harga juga ya sedikit lumayan agar kita bisa bernapas. Nah, demikian. Baik para pemirsa, terutama sahabat petani dan peternak, ya tentu dimanapun kita bekerja, apapun kita lakukan pasti ada kendala. Terutama dalam pemeliharaan lele ini, pH air harus diperhatikan. Jadi kita menggunakan air tanah, biasanya habis hujan itu pH-nya itu berubah dia. Nah, kita dibantu dengan air garam. Nah, kemudian setelah itu kita lihat, kita juga psikologi ya lele, kita lihat ya gejala-gejalanya. Kalau nanti airnya itu sudah butek gitu ya, jadi kelihatan dia kumisnya tuh keluar, dia berarti O2-nya sudah kurang. Itu harus cepat dikuras. Nah, itu caranya. Jangan kalau dikuras semuanya karena lele ini adalah kanibal, jadi kelihatan sekali sama temennya dia bertengkar.
Jadi tentunya ya semata kaki biarin. Nah, itu. Dan dibantu dengan obat-obat yang lain, kan banyak jenis-jenisnya ya. Obat itu kita harus rajin bertanya, membaca di internet. Ya, tentunya adalah experience the best of teacher. Jadi pengalaman guru yang terbaik. Di samping kita membaca, juga kita pengalaman-pengalaman karena di mana kita berada bertani, berternak sesuai dengan kondisi alam, air itu harus diperhatikan. Baik, saya berpesan atau mengajak, ya, menghimbau pada para pemirsa khususnya yang menekuni pertanian, ya intinya jangan menyerah. Karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ketahanan pangan pasti menjadi prioritas. Karena tanpa ketahanan pangan kita tidak bisa hidup. Jadi pemerintah seperti apa yang disampaikan tadi adalah Bung Karno, petani itu adalah pertahanan nasional Indonesia tahun 59. Jadi saya mengajak kepada para petani jangan cepat menyerah. Jadi kuncinya adalah kesabaran, itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.